Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, terutama para periset muda, para siswa S1 yang lagi bikin skripsi. Nah, kali ini di sesi kelima ini kita akan membahas terkait analisa fishbone atau tulang ikan, atau juga disebut dari diagramnya adalah diagram Ishikawa yang terkenal dari Profesor Ishikawa dan ada hubungannya dengan 5 Why Keys. Nah, buku yang saya rekomendasikan adalah Marketing Research for Beginners di sini, karangan Prima Aris Tonandri. Nah, di sini dalam buku ini halaman 12 atau 15 itu ada terkait dengan diagram Ishikawa atau analisa fishbone. Kita masuk aja ke presentasi untuk tahu lebih detail bagaimana itu fishbone. Oke, metode penelitian keempat ini adalah analisis fishbone atau tulang ikan. Nanti seperti yang saya sebutkan ada diagram Ishikawa dari Profesor Ishikawa, itu juga disebut sebagai diagram sebab akibat, di mana kita akan menentukan faktor-faktor penyebab terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Berikut ada 7 step terkait analisis fishbone tersebut. Yang pertama, menentukan judul dan latar belakang. Contoh ini saya ambil dari hasil penelitian yang telah dijurnalkan, yaitu Factor Causing Unclaimed Dangerous Goods and the Disposing Procedure at Soekarno-Hatta Cargo Terminal, atau faktor penyebab mengendapnya barang berbahaya dan prosedur pemusnahannya di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Latar belakang pengkajiannya adalah banyaknya barang berbahaya yang tidak diambil berada dalam gudang impor Terminal Kargo Soekarno-Hatta. Inilah yang tahapan pertamanya, menentukan judul dan latar belakang. Yang kedua, kita nanti akan memformulasikan masalah untuk menentukan variabel atau dimensi dan tujuan. Di sini riset yang digunakan menggunakan 5 dimensi 4M plus 1E, meskipun tidak menutup kemungkinan bisa menggunakan 6 dimensi 5M plus 1E, yaitu environment, method, material atau equipment, measurement atau prosedur, dan manpower. Penguraian metodenya adalah kualitatif deskriptif dari data sekunder atau literatur review, dan kemudian pendekatan utamanya dengan fishbone itu dilanjutkan dengan 5 Why Key untuk mengidentifikasi akar penyebab, mendapatkan ide-ide, membantu pencarian. Tujuan ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan barang berbahaya tidak diklaim dan menemukan prosedur yang tepat untuk membuangnya di gudang impor lini 1 area Bandar Soekarno-Hatta. Dan yang ketiga, landasan teori dan data sekunder untuk menyusun kerangka pemikiran. Kita akan mendapatkan data sekunder berupa data-data kode pengendapan barang berbahaya dari 10 penerbangan asing tahun 2010-2015, dan ada juga teori-teori dari Chang-Ye Liu tentang prioritizing safety related management issues. Kemudian ada juga layout gudang berbahaya import, di mana di situ juga ada data-data yang menyebutkan penempatan barang sekitar 100.8 meter persegi dari luas 3371.76 meter persegi. Penting untuk menyusun kerangka pemikiran. Keempat, kita akan langsung ke analisis fishbone, di mana akan dibentuk dalam diagram Ishikawa atau diagram sebab akibat, dan kita akan menjabarkan faktor tersebut ke dalam tabel. Di diagram Ishikawa ini ada 5 dimensi, 1E plus 4M. Di situ dimensi ini berbentuk tulang ikan, kemudian ada juga cabang-cabang tulang ikannya, itu menjadi indikator. Nah, ini ada contoh juga ULD Department untuk model fishbone yang lain. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam tabel dari faktor-faktor tersebut atau indikator tersebut menjadi 11 indikator. Tidak semua dimensi sama jumlah indikatornya. Yang kelima, kita akan menguji indikator itu, kita jadikan pernyataan dimasukkan ke dalam kuesioner. Jadi 11 indikator atau pernyataan itu sebagai data primer, dan kita akan hitung hasilnya. Kita menggunakan sisi terkait dengan kepentingan daripada perusahaan tersebut. Sangat penting, dan kurang penting di situ ya. Nah, ini yang kita dapatkan 3 di atas.
dan 1 di ya 3 di atas ya. Sangat penting, kurang penting, meskipun ada yang tidak penting. Nah, kemudian kita menggunakan purposive sampling karena kita pilih karyawan senior yang benar-benar mengerti prosedur kerja di gudang tersebut. Dan ada 1 dimensi yang akan di drop nanti karena kurang pentingnya cukup banyak. Yang keenam, menggunakan 5 key pada 5 dimensi atau 11 indikator pernyataan untuk menemukan akar permasalahan. Ini adalah teknik interogatif interaktif yang digunakan untuk mengeksplorasi hubungan sebab akibat yang mendasari masalah tertentu dengan mengulangi pertanyaan mengapa sampai 5 kali, dari pertama yang umum sampai yang kelima secara khusus, paling khusus. Nah, bila jawaban akhir yang paling khusus kurang memuaskan atau ragu, maka bisa saja peneliti membuat interview atau kuesioner konfirmasi tambahan yang diberikan kepada manajer atau expert dengan jawaban yes atau no, dan bila no minta dijelaskan lagi. Nah, di sini ada 2 contoh, 2 indikator pada dimensi pertama, environment. 7, menggunakan 5 keys ini untuk memperoleh solusi. Nah, akar permasalahan 5 tadi, yang 4, yang 1 di drop, kemudian ada solusinya. Ini juga bisa diurutkan berdasarkan skor tertinggi yang diperoleh dari hasil perhitungan kuesioner. Nah, jadi urutannya bisa berubah. Di sini metode dulu yang di awal. Tadinya adalah lingkungan dengan skor 176, 55, 50, dan 26. Hasilnya juga akan tersusun prosedur yang sistematis, dan dengan prosedur itu dapat dikurangi risiko. Jadi yang kita ambil lebih banyak utama adalah prosedur sebagaimana tujuan dari penelitian awal itu. Baik, itu tadi analisis fishbone. Menarik bukan? Sampai kita dapat menemukan solusi dari akar permasalahan yang telah dibuat. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa membantu dalam pembuatan skripsi atau penulisan jurnal ataupun penelitian. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu di sesi berikutnya dengan metode penelitian yang lebih mantap. Oke?